Sekarang bagaimana kita mencontoh supaya masyarakat Linggau seperti masyarakat Madinah pada masa itu? Sama, selesai sholat kalau bisa ada kajian. Kalau tidak ada kajian, baca buku hadis. Imamnya suruh baca hadis, 2-3 hadis bacalah. Habis sholat asar, habis sholat maghrib, tapi tiap hari. Sehingga orang selama 1 tahun sholat berjamaah di masjid, kalau tiap hari 1 hadis, 1 tahun dapat 360 hadis. Dapat dia tuh. Insya Allah karakternya berubah. Insya Allah kepribadiannya berubah. Dan menuntut ilmu ini memang salah satu tujuannya adalah untuk merubah karakter seseorang. Cerita di Astra, Jakarta sana, di tempatnya Toyota kebetulan. Kemarin saya ketemu sama panitia kajian. Ustadz, kita mulai kajian di Astra itu tahun 93 kalau enggak. Dan sampai hari ini pengajian itu tetap ada. Padahal general manajernya non muslim. Kenapa kok bisa tetap dijaga? Apa katanya general manajernya mengatakan, sejak ada pengajian di kantor, di pabrik, pencurian berkurang. Iya. Kemudian anak-anak yang kerja semakin giat. Amanah. Karena sekali lagi dia bekerja sekarang tidak takut sama CCTV. Enggak, udah ada CCTV dalam hati dia. Muraqabatullah. Kayak itu wanita yang tidak mau mencampur susunya. Apa sebenarnya yang menyebabkan dia takut? Iman yang ditumbuhkan kepada dia. Dan para jamaah, dengan kita berilmu, kita tahu halal dan haram. Dengan kita ngaji, kita tahu mana yang diharamkan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Kalau anda mau tanya, kapan sih jilbab mulai rame di Indonesia? Mulai kapan? Tahun 80-an kalau antum melihat foto-foto tahun 80-an, pesantren-pesantren, ustadz-ustadz, istri-istri ustadz, itu hampir tidak ada yang pakai kerudung. Nggak ada. Itu masa transisi dari kemerdekaan untuk menuju ke negeri yang lebih maju ketika itu. Kapan mulai ada revolusi jilbab? Kalau disebut revolusi jilbab, karena ada buku judulnya Revolusi Jilbab. Itu tahun 89-90. Kenapa kok mulai? Ternyata banyak anak negeri yang sekolah ke Timur Tengah. Mulai mereka pulang bawa ilmu. Memang duit nggak bawa, bawa ilmu dia. Mulai ditebarkan, muncul jilbab, muncul bank-bank syariat. Sebelumnya kemana bank syariat? Apa ulama kita nggak ada? Ada, cuma sangat sedikit jumlah mereka. Ini nih, ilmu nih yang membuat perubahan. Kenapa masyarakat menuntut adanya bank syariat? Mulai kita lihat, pesantren dulu menjadi tempat buangan anak. Jadi kalau lihat generasi dulu, generasi tahun 90-an ke bawah itu, mesti anak-anak pesantren itu anak-anak yang bandel. Kalau yang patuh, rajin, jadi dokter. Kalau yang nakal jadi ustadz aja. Kira-kira gimana ustadznya? Dia tuh nakal suruh jadi ustadz. Seharusnya yang baik jadi ustadz, yang nakal jadi dokter. Tapi yang jelas tadi, ilmu seharusnya membuat perubahan. Sekarang alhamdulillah muncul SDIT. Dulu tahun 90-an ke bawah itu rata-rata pejabat-pejabat itu lulusan sekolahan Katolik. Nggak bisa dipungkirin kalau yang di Jawa. Karena sekolah-sekolahan yang favorit sekolah mereka. Kenapa Ustadz kok bisa sekolah-sekolah mereka bagus? Sisa jajahan Belanda. Kan memang sekolah-sekolah Belanda dulu sekolah non-muslim yang dibangun sama Belanda. Sehingga mereka melanjutkan, Islam baru mulai bergerak. Pesantren-pesantren dulu Masya Allah mesti gatel-gatel yang sekolah di pesantren. Sekolah Islam kumuh orang-orangnya. Iya dulu kita melihat sejarah itu. Sehingga banyak orang kaya tidak suka memasukkan anaknya ke sekolah Islam. Tapi sekarang berubah, kita lihat
Orang-orang berduit sudah berpikir bagaimana memberikan pendidikan Islam kepada anaknya. Pesantren-pesantren Islam ada yang sekali uang masuknya 60 juta. Ustaz, masa belajar agama mahal? Tidak, ada yang gratis. Jangan takut antum. Ada yang gratis. Itu yang mahal buat yang punya duit. Antum jangan maksa untuk murah semuanya. Karena kalau murah kadangkala pelayanannya tidak bagus. Tapi intinya pendidikan Islam itu harus terus digalakkan. Di mana? Di rumah Allah. Di Arab jamaah, di Madinah itu tidak ada pesantren. Tidak ada pesantren. Saya lihat sendiri tidak ada pesantren. Terus kok banyak orang-orang yang hafid Al-Quranul Karim. Mereka nggak masuk pesantren. Hafalan Qurannya itu di musola-musola. Jadi anak itu pagi sekolah sampai zuhur. Sampai zuhur. Nggak full day, nggak. Itu kita bicara imtak dan imtek. Cukup dia sampai zuhur. Habis asar sampai isya ngaji. Jadi anak nggak di pesantren, lulus SD hafal 30 juz. Di mana? Di musola. Di musola, bukan di masjid ya. Masjid besar oke lah jelas. Musola itu tempat tahfidz. Maka ini yang perlu digerakkan. Kalau tadi Bapak Wali Kota cerita sama ana, alhamdulillah ada 200 masjid yang dibangun, dibantu pembangunannya, tinggal pembangunan secara maknawinya. Bagaimana masjid itu menjadi sentral semua kegiatan umat Islam, tahfidz Quran semuanya di situ. Jadi orang tua dia mengontrol anaknya, ustadz juga mengontrol anaknya. Kalau di pesantren kan udah ditinggal sama orang tuanya, nggak tahu anak tuh jadi apa. Anaknya kabur kemana, ustadz satu ngurus anak 10. Kadang-kala marah sama ustadz, ustadz gimana anak punya anak ini ustadz? Kata ustadznya, bu saya pegang 10 anak, ibu pegang anak 1 nggak bisa. Iya. Maka kadang-kala kita harus sinergi lah semuanya. Tokoh-tokoh agama, para umara, dan saya sungguh sangat berbahagia sekali bisa duduk bersama Bapak Wali Kota dan Bapak Kapolres untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang madani. Apa yang kita bisa berikan? Kajian setiap selesai maghrib, kajian setiap selesai subuh, digalakkan semuanya. Baca kitab hadis, baca tafsir Al-Quranul Karim, tanamkan kepada mereka cinta kepada Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi akharin. Allah akan mengangkat umat dengan Al-Qur'an. Dan Allah akan merendahkan umat gara-gara Al-Qur'anul Karim. Jadi negeri ini tidak akan pernah makmur dan sentosa apabila Allah tidak menurunkan rahmatnya kepada kita. Maka kita pada hakikatnya mencari rahmat Allah, mencari ridha Allah dengan belajar dan mengaji, Al-Qur'annya dibaca, hafalan Qur'annya ditambah. Kalau bisa setiap tambah umur tambah 1 surat. Berarti orang umur 50 tahun berapa surat hafal? 50 surat. Tapi kadangkala kita kalau surat nggak perlu loh Ustaz, yang penting fulusnya tambah. Kita selalu ingin naik gaji, kita selalu ingin naik pangkat, tapi untuk Al-Qur'an niat nggak ada. Niat doa gitu, ya Allah aku kepingin hafal juz amma, nggak ada. Kenapa? Karena ilmu nggak ditanamkan kepada mereka. Maka kita perlu menjadikan negeri ini negeri yang mengaji, terus belajar. Dan semalam ana sampaikan, orang Islam kalau belajar Islam benar akan jadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau orang Islam belajar Islam sepotong-sepotong akan jadi balak dan musibah. Dia akan berlebih-lebihan menjadi teroris, atau dia akan meremehkan menjadi liberal yang tidak memikirkan agama. Tapi orang Islam yang belajar benar akan menjadi moderat. Artinya dia tidak berlebih-lebihan dan dia tidak meremehkan. Dia akan menjadi seperti Islam yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal.